Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ika Safitri, NIM B24066657 dari kelas F02. Video kali ini saya akan membahas tentang infeksi menular seksual pada ibu hamil. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pelayanan promotif dan preventif pada infeksi menular seksual yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Bidanwati SST MKEP. Selamat menyaksikan semua. WHO menyampaikan dalam setiap harinya ada 1 juta orang lebih yang terinfeksi IMS. Diperkirakan pada tahun 2020 terdapat 374 juta kasus baru, 150 juta kasus trichomoniasis, 129 juta kasus chlamydia, 82 juta kasus gonore, dan 7,1 juta sifilis. Penyakit IMS memiliki dampak serius bagi kesehatan dan kehidupan anak-anak serta orang dewasa. Lebih dari 350 juta janin mengalami kematian akibat sifilis setiap tahunnya. Bahkan peningkatan resiko kematian dini bertambah pada 200 juta bayi. Menyatakan di negara kawasan Afrika, infertilitas banyak terjadi akibat IMS, gonore, dan chlamydia. Kemenkes RI 2020. Apa itu IMS? Infeksi menular seksual atau IMS merupakan infeksi yang ditularkan lewat hubungan intim baik secara vaginal, anal, serta oral. IMS diakibatkan oleh mikroorganisme lebih dari 30 bakteri, virus, parasit, dan jamur. Infeksi menular seksual dapat dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan penyembuhannya, ialah yang dapat disembuhkan seperti sifilis, gonore, chlamydia, dan trichomoniasis, serta yang tidak bisa sembuh namun bisa diringankan melalui pengobatan seperti hepatitis B, herpes, HIV, dan HPV. Ada beberapa jenis-jenis infeksi menular seksual: HIV atau AIDS, gonore, sipilis, herpes genital, chlamydia, trichomoniasis, HPV, hepatitis B, dan kandidiasis genital. Penyakit menular seksual tidak selalunya muncul gejala atau hanya menyebabkan gejala ringan. Oleh karena itu, penderita terkadang bahkan baru menyadari dirinya menderita penyakit menular seksual setelah muncul komplikasi atau ketika pasangannya terdiagnosis menderita infeksi menular seksual. Gejala yang dapat muncul akibat IMS berbeda tergantung pada jenis penyakitnya, tetapi pada umumnya berupa benjolan, luka atau lepuhan di sekitar penis, vagina, anus, atau mulut, rasa gatal di vagina atau penis, rasa terbakar dan nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim, keluar cairan pada vagina dan penis seperti keputihan atau kencing nanah, nyeri di perut bagian bawah, demam atau menggigil, adanya benjolan di selangkangan, ruam di badan, tangan atau kaki. Selain gejala di atas, IMS bisa memunculkan gejala lain pada wanita, yaitu peradangan pada rahim, perdarahan di luar masa menstruasi, dan bau tidak sedap dari vagina. Penyebab infeksi menular seksual atau IMS: hubungan seksual yang tidak aman, tanpa kondom, kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi seperti darah, sperma, dan cairan vagina, dari ibu ke bayi selama kehamilan atau persalinan, kontak kulit ke kulit, penggunaan alat-alat seks yang tidak steril, pencucian atau pembagian barang pribadi. Infeksi menular seksual atau IMS dapat dicegah dengan beberapa metode utama yang dapat dilakukan, yaitu 1. Penggunaan kondom, 2. Pengurangan jumlah pasangan seksual, 3. Pemeriksaan rutin untuk IMS, 4. Melakukan vaksinasi seperti vaksin HPV dan hepatitis B, 5. PrEP atau pre-exposure prophylaxis, dan PEP atau post-exposure prophylaxis,
6. Melakukan komunikasi yang terbuka dan jujur dengan pasangan. Dan yang ketujuh, hindari penggunaan narkoba dan alkohol secara berlebihan. Pada kasus infeksi menular seksual atau IMS pada ibu hamil, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerapkan strategi pencegahan melalui kampanye yang diberikan nama triple eliminasi. Dengan penanggulangan secara preventif, WHO berpendapat bahwa angka penularan dapat diturunkan dari 15% menjadi di bawah 5%. Program ini terdiri atas beberapa kegiatan seperti pelaksanaan tes HIV, hepatitis B, dan sifilis ketika pemeriksaan ibu hamil. Saat ini, terdapat 3 penyakit infeksi yang sangat rentan untuk ditransmisikan dari ibu ke janin, yaitu infeksi HIV, sifilis, dan hepatitis B. Ketiga infeksi dan penyakit ini dapat menyebabkan morbiditas, disabilitas, dan kematian bagi ibu dan bisa menurunkan kualitas hidup anak yang terdampak. Pencegahan ini akan lebih baik dicanangkan agar tidak terjadi infeksi ketiga, yaitu dari ibu ke bayi akibat dari komplikasi. Transmisi infeksi ini dari ibu ke anak sebenarnya dapat dicegah dengan intervensi yang sederhana dan efektif, yaitu berupa deteksi awal atau screening saat awal kehamilan, pengobatan sedini mungkin ketika sudah terdiagnosis, dan imunisasi. Kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai infeksi HIV, sifilis, dan hepatitis B selama pemeriksaan kehamilan mengakibatkan tingginya transmisi infeksi ini dari ibu ke anak. Itulah sedikit penjelasan tentang infeksi menular seksual. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.